Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa litafil balaya wa linsani fi hadha kitab alladhina sabaquna bil iman min asatidina wa li ahli hadha al-masjid lahumul barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebab musyawarah dan istifharah. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhi. Summa yaqul Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika 'azim fa innaka taghfiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajil amri wa ajili faqdirhu li wa yassirhu li summa barikhu li. Wa in kunta ta'lamu anna hadha amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajil amri wa ajilihi wasrifhu anni wasrifli anhu waqtur bi khairan haitsu kunta haitsu summa radini bihi qala wa yusama hajatahu wa haitsu kana. Ini bab turun istiqamah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istikharah. Istikharah itu milih mau memutuskan dua atau beberapa pilihan. Sing apik niku sing pundi. Itu istikharah. Fil umuri, di dalam setiap urusan. Istikharah niku boten namung nggih golek bojo. Kan niku umumnya istikharah ini akan rapi. Calone papat ya akeh. Ayo nek calone papat ya kabeh ae maren. Oh ini. Istikharah. Jadi Nabi mengatakan sahabat tadi dia
beliau menyampaikan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu itu dulu mengajarkan istikharah kepada kami di dalam setiap urusan seperti mengajarkan surat-surat di dalam Quran. Ya, seperti mengajarkan surat-surat di dalam Quran. Artinya memang dituntut. Jadi, Nabi menuntut para sahabat jika ada beberapa persoalan yang pelik, maka cara memutuskannya adalah dengan istikharah. Makanya untuk ini hadis ini gimana? Girangan ini gitu, bukan enten dalil ini. Makanya kadang-kadang diajari istikharah cepat, karena Nabi sabdanya begini. Jadi Nabi mengajarkan istikharah kepada para sahabat, kepada Jabir bin Abdullah, seperti mengajarkan surat-surat di dalam Quran. Makanya dia istikharah cepat ini dengan Al-Quran. Tapi sebetulnya yang dimaksud bukan ini ya, bukan ini. Di dalam hadis ini bahwa Nabi itu mengajarkan sungguh-sungguh kepada sahabat akan istikharah itu sebagaimana sungguh-sungguhnya mengajarkan Quran. Nah, yang disukani sumber konten itu Nabi yang istikharah cepat ngawi Quran. Nopo nggih. Ya jadi ya caranya ya bener ya. Salat dhisik. Salat dulu 2 rakaat. Manten-manten ya. Buka Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an, bukae nengen orang ngiwo. Ya anu bukae nengen. Jadi buka acak mari ngono buka nengen. Engko sing sebelah tangan baris nomor 10. Ya 10 mungkin baru dibuka blak, dibuka 10 lembar 10. Mari 10 mungkin terus sebelah kanan itu baris nomor 10. Wacanan ayate apa? Nah ayat elek coba lakoni, lah ayat apik lakono. Iki diwarai kali guru kula. Ini betul-betul ayatnya betul-betul hadisnya oke. Nanti dikira kaitannya seperti hadis ini tidak. Yaitu ulama-ulama dulu itu memberikan ya itu namanya mujarobat ya. Hasil eksperimennya para kiai. Cocok, oke cocok ya. Soalnya niku caranya cara istikharah cepet. Maksudnya jawabannya langsung ya tentang Quran. Ya lah nyoba apa. Tapi kalau sampai ini itu bukan penjelasan atau pengamalan dari hadis ini. Kalau sampai ini peringatan ini bukan pengamalan dari hadis ini. Dulu Nabi mengajarkan istikharah kepada Jabir bin Abdullah dengan sungguh-sungguh seperti mengajarkan Al-Quran kepada sahabat. Maka Nabi bersabda, idza hamma, apabila kalian berkeinginan, idza hamma ahadukum, salah seorang di antara kalian menginginkan bil amri, kepada satu perkara. Jadi maka Nabi mengatakan fayarka, rukuklah rakaatain, 2 rakaat min ghairil fardhati, selain dari sholat fardu. Jadi jika sholat 2 rakaat ini yang namanya sholat istikharah. Hamma itu cita-cita ya. Artinya memang untuk jangka panjang sebetulnya. Jadi kalau kita memiliki cita-cita, memiliki keinginan jangka panjang terhadap sesuatu dan harus diputuskan segera, maka lakukanlah sholat 2 rakaat.
Kemudian doa, disuruh doa. Doanya Allahumma astaghfiruka. Ya Allah, sesungguhnya aku minta supaya engkau memilihkan kepadaku. Ya. Istikharah itu nyuwun supaya dipilihnya kali Gusti Allah pilihan sing bener. Makanya dia ini Pak. Ini kalau guru kali bapak kula. Bapak kula niku nak ngajari nggih. Nah istikharah. Nah enek kon niku pengen rapi. Jadi wis boten lho arek empun Pak. Arep istikharah iki nggih. Yo tambah genah jare ngono. Nah ngomong istikharah yo coba delok dhisik cong jare ngono. Wis kadung mbok delok ya mbok istikharah yo tambah genah. Percuma iku cong jare ngono. Makane carane istikharah niku aja didelok. Ngoten lho nggih. Ditawani wong atene rapi. Si A si B. Oh iya. Yo ngoten riyen mawon aja didelok dhisik. Nah saiki arek saiki ya apa langsung browsing Pak. Arek saiki takok karo Mbah Google, Mbah ya apa iki Mbah ngono. Langsung Mbah Google ngowe jawaban, langsung Pak. Nek apa jenenge IG-ne ketok, Facebook-e ketok, waduh historine ketok kabeh bareng ngono. Jaman sakniki lah ngoten ta. Masyaallah. Percuma sampai istikharah ngoten iki. Mane kula diseneni kali apa kula. Kok bisa-bisa delok. Aja ditawani rapi. Cok bisa-bisa delok sadurunge begitu tawane ya simpan namanya. Tawane ya simpan namanya. Habis itu baru istikharah. Begitu istikharah di antara beberapa pilihan ketemu, ya sudah itu baru kamu lihat. Jadi untuk melihat atau nazar kepada nahar rapi ini nazar itu pastikan kita sudah 90% menerima. Nggih. Aja ngrusak wong nggih. Mulane ngoten, mulane kula lare-lare nom-nom niku Pak. Kula kandhani. Ane. Lah jadi rapi. Jadi rapi. Itu carane kaya wong golek emas. Golek emas. Wong golek emas niku apa niku gambling niku napa nang dinding nggon ketoke ning kene diduduk gak ono kowe mupeng rono diduduk ning kono duduk meneh wis rusak iku rusak. Nah golek emas niku ditembake ora ditembak ning kono Pak, ditembak teng langit. Makanya nak pengen golek bojo sing salihah niku aja ditembak bumi, ditembak teng langit. Nah saniki tembak teng langit jarene ning cloud. Wah rusak iki. Ditembak teng langit ngene ndonga petunjuk ngene Gusti Allah sampai diwe isyarat bojomu ning gone ngono. Ngoten Pak. Soal hajat iki. Tapi kalau isyaratnya kok ada 2-3 tempat, ternyata di tempat itu ada 3 pilihan. Baru nanti dilakukan istikharah. Sini ngoten rusak. Makanya dongane ngoten Pak, ya Allah, aku mohon kepadamu supaya engkau memilihkan kepadaku biilmika dengan pengetahuanmu ya Allah. Nih Pak, bukan dengan pengetahuanku. Nah pengetahuanku ada itu ya wis. Masya Allah bibirnya apa merah delima, pipinya merah delima. Jare wong Jawa irunge blongkang semende sana ngono Pak.
Masya Allah, lambene nyigar jambe, waduh, apa nih ya Pak? Wajahnya keibuan, kakinya kesebelasan. Wah, ini kan. Ya sewu, ada ngoten niku Pak, Masya Allah. Nak wis delok ngoten ya. Kon niku milih dengan ilmumu apa ilmune Gusti Allah? Nah ini kalau padahal doanya kita minta dipilihkan sesuai dengan ilmunya Allah. Wah ini Pak, nah ngeten iki Pak, wong istikharah ngeten iki kudu ati niku pasrah serah bongkokan nggih Gusti Allah pun Gusti pun manut kula kali jenengan. Dipilih nek sapa mawon. Manut. Kula eling eling Pak Konjo kula Pak istikharah dan betul-betul dinetralno. Wis gak delok. Yo niku lho Pak aneh, istikharah niku aneh. Niki milih kalih pilihane Gusti Allah. Yo niku lho Pak, enek calon niku siji loro, ada 2 calon. Sitoke jilbaban. Kok jilbaban. Sitoke roke cekak. Istikharah. Lho niku lho Pak, isarahe sing metu niku tambah siroke cekak. Bingung sampean iki Pak, dibaleni meneh. Lho, metune padha, sing roke cekak. Sampe kanca kula niku bingung. Iki tenan. Lha niki lho Pak, cuma atine mau disalahne wis salah leh pasrah jeblek. Masya Allah, ajib Pak. Akhirnya dilakoni tenan Pak. Si roke cekak itu Pak. Masya Allah. Gak sampai 1 bulan Pak. Si roke cekak itu udah bercadar Pak. Ngoten lho. Karena apa? Itu minta dipilihkan oleh Allah dengan ilmunya Allah. Allah itu maha tahu Pak. Menungso niku lho ngeten ulama malih kok. Makanya kita ini juga jangan terkesan dulu Pak. Saat ini kalau modelnya orang saya kan terkesan kalau casing gitu. Casing jero nih buri sing penting casing. Soalnya sing ketok lho casing gitu. HP ini ora penting kok, sing penting kan casing ya. Casing lho wabi. Dan itu Pak. Karena istikharah itu minta dipilihkan oleh Allah dengan ilmunya Allah. Tapi kaya ngoten niku nggih, nggih mboten mesti ya, mboten mesti. Tergantung apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Masya Allah. Wastaqdiruka bi qudratika ya Allah, mohon pertolongan supaya Engkau takdirkan aku bikudratika dengan ketentuan. Ini Pak, kita minta ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Dan ini yang tadi Pak isi korong yang ini kita betul-betul hati serah pasrah total kepada Allah. Bahkan jadinya putusian sitok ayu, sitok elek, jari wong. Orang cari wong sing ayu sing elek. Terus siap. Lah sing metu sing elek kudu siap. Niku ngoten Pak. Niki betul-betul istikharah dari dalam hati. Nah, oleh informasi ning kono ayu wis istikharane muga-muga pada sing ayu ya padha ae. Berarti ini dia memilih bukan dengan ilmunya Allah, dengan pengetahuan. Wa as'aluka min fadlika azim, dan aku memohon kepadamu dari karuniamu yang sangat luas. Jadi Allah itu memberikan karunia yang tak terbatas lah.
anugerah Allah itu luar biasa. Gudangnya Allah tidak pernah kentean. Gudang apa saja Pak? Gudang rezeki, gudang kenikmatan, gudang keindahan, semua ada di sisi Allah. Wa in min syai'in illa indahu khazainuhu. Tidak ada segala sesuatu kecuali sesuatu itu ada di gudangnya Allah. Itu apa? Karena bisa jadi Pak, aku mohon kepadamu akan karunia. Niki ngeten Pak. Niki ngeten pilihan loro. Kok loro-loro niki menurut ilmunya Allah itu gak cocok kanggo kamu. Nek jenggo digodangi Gusti Allah iku ije akeh. Ojo fokus mung loro kuwi tok, calone sampean loro tok. Baik godangi Allah sih akeh. Walian dari ngoten. Baik calon loro. Ternyata Pak, duduk loro-loro ini dipilih ini sing lihat. Kenapa? Ya karena di gudangnya Allah. Saya mengira dua itu akan jadi, ternyata begitu saya jalan terus ternyata tidak jadi. Itulah ketentuan Allah dan dipilihkan oleh Allah yang lain. Kenapa? Karena anugerahnya Allah itu amat sangat luas. Mulane ta wong iku rasa apa itu sempit lah. Dunia tak seluas godhong kelor. Dunia itu gak seluas godhong asem ya. Oh, dunia itu gitu. Gak oleh ning Jawa gak apa-apa. Golek ning Rusia kono lho. Nah itu cocok ya, memang kita kiri kali Gusti Allah tadi. Wa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya engkau ya yang maha kuasa sedangkan aku tidak punya kuasa apa-apa. Niki ati kudu ditata ngeten nggih. Engkau ya Allah yang maha kuasa, aku tidak ada kuasa apa-apa. Allah maha kuasa, makhluk tak ada kuasa. Menungso itu Pak boten duwe kuasa nopo-nopo. Semua di pandangan manusia, di pandangan mata kita ini Pak seringkali menipu. Makanya ya, kita ini jangan percaya dengan apa yang kita lihat oleh mata kita. Bujur Pak. Kalau bener-bener ngomong tuh ada gunung gue dinjingnya deket driji sampai nih jadi ngarep tak ngarep mana mulai gunungnya lo driji sampai lo dhuwur tinimbang gunung bocor. Jenengan kira-kira jalan kono nyawang langite ketemu karo bumi Pak gandeng. Jenengan parane ono yo gak gandeng mripat iku jenengan ngene niku gubeng kono ril niku jenengan sawang khusus lak gandeng ril. Niku bocor. Makanya moto niku bejo, gak usah percaya karo sing ditutuk moto. Ketok kok wayu, lho aja percaya. Oh bojo iki, bojo. Bojo, gak ngono kuwi. Kok elek iku. Ngopo kok elek? Soale Gusti Allah njalukne elek. Insyaallah. Jadi Quran kan ngoten, Pak. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wa kalau ada ya wala amatun mu'minatun, seorang perempuan budak hitam tetapi beriman, itu lebih baik daripada orang musyrik cowatik. Ini cuma teman. Hari ini awake dhewe mripate ora iso ngono kuwi Pak. Ayo masih wong kafir ayo ngono ya disawang. Wong nek bintang Bollywood
Bollywood karo Hollywood jadi ada Bollywood ada Hollywood bintang Korea ngono waduh ora peduli ora lanang ora wedok ya ngono melok-melok mengidolakan bintang Korea padahal wong kafir. Allah dawuhne Pak, masuk kamu itu terpesona dengan mereka tapi itu buruk bagi kamu. Dan itulah ilmunya Allah. Makanya melipat itu tak perlu ditutup. Yakin kalau dawuhe Gusti Allah. Itulah namanya iman dan itulah modal kita istiqomah. Wa ta'lamu wa la a'lamu, sesungguhnya engkau maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Coba sing moho ngerti niku Gusti. Kadang Pak awak dhewe niku Pak, menurut awak dhewe niku apik tapi menurut Gusti Allah elek. Nggih. Menurut awak dhewe niku manfaat tapi menurut Gusti Allah niku mudarat. Makanya niku Pak, sing moho ngerti niku namung Gusti Allah. Makanya awak dhewe aja kesusu Pak. Sering awak dhewe niku wingi enak apa-apa kesusu memberikan kesimpulan. Nah wong biyen niku Pak, Masya Allah. Contohnya niku Pak Imam Bukhari. Imam Bukhari niku lho Pak, merasa bahwa yang maha tahu hanyalah Allah. Niku pun meneliti hadis, diteliti luar biasa. Nggih, sing sanate cacat langsung di-drop, ya, dipisah. Sing sanate niku apik, terus mutasil sampai ke Nabi. Niku sing dipilih kali Imam Bukhari. Lho ngoten lho Pak, pun dipilih ngoten niku ajeng nulis ngene kitab Sahih Bukhari niku salat riyen Pak, minta petunjuk kepada Allah. Padahal sudah melalui kajian yang luar biasa. Dari ini awake dhewe Masya Allah lagi krungu informasi ngono wis langsung percaya. Krungu ning WA wis langsung dipercaya, langsung di-share, mau share ini. Padahal hoax. Nggih. Apa meneh ngoten terlalu reaktif. Padahal itu hoax semua. Lalu tidak ini. Pada zaman sakniki Pak, hati-hati Pak. Casing ini kita ewanti Pak, casing ini maaf ya, apa mana harus 2024 Pak, wayai sepetan bahkan kebablasan keliru nyepet masuk kantor kok maju ini kan keliru nyepet ya saat ini Masya Allah waktu itu ya Allah. Sing mau mengerti Gusti Allah, makanya kita jangan terpesona, tertipu dengan tatapan mata kita. Itu mayoritas tatapan mata itu menipu kita. Maka dari itu sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak, minta dulu petunjuk kepada Allah. Walaupun secara statistik sudah dihitung. Kayak ini kan secara statistik harus dihitung Pak. Mulanya ini ada statistik niku menurut TV Pak, ada statistik menurut Metro TV. Lagi aneh statistik kok kayak ini. Itulah Pak. Gimana tadi yang terlihat oleh mata itu menipu, yang maha tahu hanyalah Allah. Ini meletakkan diri kita seperti itu kalau kita mau wa anta 'allamul ghuyub, dan sesungguhnya engkau ya Allah yang maha tahu perkara-perkara yang gaib. Ya inilah yang terjadi adalah ketentuan Allah, dan ketentuan Allah perkara yang gaib, yang maha tahu hanyalah Allah. Saat ini berapa banyak orang tertipu
Ini calon dulu kita wapi, insyaallah. Dari posturnya, ujung rambut, ujung kaki, wapi. Akhirnya teman dinikah, begitu dinikah ya, insyaallah. Tak sampai setahun, iya. Ya itu Pak. Karena dia nggak tahu rahasia yang gaib. Tiba-tiba Pak, apik raine tapi kelakuannya Pak. Ditenon. Biasanya saya ayu niku kelakuannya saya ayu ya. Lagi niku hati-hati. Arang-arang Pak wong raine ayu, atine yo ayu niku barang-barang. Upama enek niku Pak Nis yo delok. Nggih, ala biasa niki waliane Pak. Saora-orane Pak ayu raine niku ragate luwih larang biasane. Ragate luwih larang. Maka itulah yang Maha tahu perkara yang gaib hanyalah Allah. Makanya pun pasrah doa dari Gusti Allah, itulah kuncinya Allah. Isinya doanya loh seperti itu Pak. Kita menyerahkan bulat-bulat diri kita kepada Allah, minta diputuskan yang terbaik menurut ilmunya Allah, bukan ilmunya kita. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, ya Allah, jika Engkau Maha tahu sesungguhnya perkara ini baik bagiku. Bukan jika Engkau Maha tahu maksudnya berarti Allah itu enggak tahu, bukan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang Maha tahu akan seluruh perkara. Jika perkara itu baik untukku, gini Pak. Nah istikharah itu khairun li, baik untukku, wa fi dini, dan untuk agamaku, wa ama'ashi, dan untuk kehidupanku, ya. Baik untuk diriku, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku. Sing palingan mantep lemak wa akibati amri, dan akibat terhadap seluruh urusanku di belakang hari. Ini Pak, 4 perkara ini. Jika perkara itu baik bagiku, baik bagi agamaku, baik untuk kehidupanku, baik untuk akibat belakangku, maka ajil amri, segerakanlah putuskan perkara itu untukku. Wa ajilihi, ya ajili amri, segerakanlah urusan itu, wa ajilihi, dan putuskanlah untukku, fakdirhu li, dan takdirkanlah untukku, wa yasirhu, dan mudahkanlah untuk menuju keputusan itu, li, untukku, summa barik li, kemudian berkailah keputusan itu. Ini Pak, Masya Allah. Tapi Pak, ini namanya istikharah itu nih Pak, Masya Allah Pak. Angel Pak, hati untuk betul-betul pasrah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Soalnya tergantung suasana keadaan ini Pak. Ini dulu nyundewu Pak, level para sahabat saja. Karena ketika menghadapi kenyataan suasana sudah karo-karuan, ternyata Pak, untuk istikharah ini juga lama, susah. Contohnya Pak, ketika Nabi SAW wafat. Ketika Nabi wafat Pak, wafatnya di Senin. Nabi itu dikubur hari Rabu. Padahal jane kan ini sunnah ya Pak, ini sunnah. Bahkan lahir Nabi pun 3 hal yang harus disegerakan kan. Mayat nawis mati, segerakan. Loro arek perawan nawis ketemu judulnya. 3 sholat nawis
terwayai tolong perkara kudu segera. Lho niki lho Kanjeng Nabi sedok udah diramun. Padahal itu sahabat-sahabat top. Kenapa waktu itu? Ya kan ribut politik. Sehingga dari Nabi pokoknya Pak Nakmun ribut politik, istikharah wis gak jalan. Kacau wis. Niki levelnya sahabat ya, sahabat itu sak gede-gedene wani, nek wis kena urusan politik. Ya Masya Allah, Pak. Masya Allah. Itu hampir keluar senjata juga. Nah, itu di peristiwa namanya Saqifah. Wah, ini istiqoroh betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu kalau sudah suasananya itu tidak kondusif, angel. Makanya Pak ini pelajaran bagi pelajaran bagi kita. Kita sekali lagi Pak, jangan gampang-gampang terprovokasi. Ini mesisan ini 2024 lah ini. Ojo gampang-gampang terprovokasi. Kita itu euforia hebat. Calon presiden, Pak Anies calon presiden, loh ya. Euforianya jangan kesusuan. Kita terpancing oleh euforia. Kita nggak tahu di belakangnya. Pak Ganjar, Pak Prabowo, nggak usah gampang-gampang netralkan teknologi dalam diri kita. Ya sudah, nanti kita minta petunjuk pada Allah. Biasa begini milih ya istiqoroh. Itu sahabat awal berarti Pak. Akhirnya Nabi Sedon itu tertunda untuk dikebumikan. Masya Allah. Sampai akhirnya Masya Allah putri dengan Nabi ini gondok Pak. Ini Fatimah. Apa Mbak? Abah buka di rambut-rambut. Itu ngoten Masya Allah. Nggih pun itu cerita dulu. Anak Nabi Pak walaupun ditunda bapaknya enggak diurusin ya, tetap mawon Kanjeng Nabi. Beliau sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, jika engkau sesungguhnya engkau maha tahu jika sekiranya perkara ini buruk bagiku. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha tahu sekiranya perkara ini adalah buruk bagiku, fi dini buruk bagi agamaku, wa ma'ashi buruk bagi kehidupanku, wa akibati amri dan akibat di belakangku, itu semuanya buruk, maka ajili amri segerakanlah perkara ini, wa ajili dan putuskanlah perkara ini untuk apa? Fasrifu anni, jauhkanlah perkara itu anni dariku. Nah ini perkara ini wa elek Gusti jenengan dono kabeh ing kula. Wasrifni anhu, demikian juga jauhkan aku dari perkara itu. Perkara itu jauhkan dari saya jauhkan dari perkara itu. Setelah itu apa? Waqdurlil khaira, dan takdirkanlah untukku kebaikan haitsu kana sekiranya ada. Jadi semuanya dengan gua kabeh ya Allah, dengan takdirin kula kebaikan. Summa radini bihi, kemudian dengan kebaikan itu ridholah engkau ya Allah kepadaku.
dengan kebaikan yang kau putuskan itu ya Allah, ridholah kepadaku. Kemudian setelah itu sampaikanlah hajatnya, sing mbok pilih sapa A B C D dengan sebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, caranya istikharah. Sing paling penting dimanfaati ini ditonton. Ini suasana-suasana yang ada di dalam diri, suasana yang ada di luar dirinya itu betul-betul dikendalikan, ya, dikendalikan, jangan terpengaruh, jangan mudah terprovokasi dari informasi dari siapapun. Ya sudah, jangan mudah percaya, tetapi mintalah dulu petunjuk kepada Allah. Kalau seperti itu nanti kita akan diberi petunjuk oleh Allah dan kita ridho terhadap semua keputusan Allah. Nah, ngoten Pak, pasti nanti Allah akan ridho kepada kita. Pun jadi tak ada kelakon yang mau, karena yang penting ini sesungguhnya kita latih Pak, nanti di dalam setiap perkara apa saja kita minta petunjuk kepada Allah. Paling kita kalau salah memutuskan, terutama kalau kita di dalam rumah tangga, kepala rumah tangga, itu seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan, dan pilihan itu seringkali buah si malakama. Kadang dipilih A nanti akan merusak B, B dipilih akan merusak A. Hal-hal yang semacam ini yang kalau kita tidak pikir jernih, akibatnya fatal. Ya. Kayak sederhana, kadang-kadang kita ini mau invest, ini di ya apa di luar apa ya. Hal-hal semacam itu, walaupun kadang-kadang kita ini sudah misalkan mau invest bisnis, ya, wis dihitung ya, potensi pasar wis dihitung, nanti market share-nya berapa sudah dihitung, bahkan nanti investasi itu sekian, break even-nya berapa tahun wis dihitung, analisis ekonominya sempurna. Meskipun demikian Pak, jangan lupa istikharah, minta pertolongan kepada Allah, karena itu tadi menurut pengetahuan mata kita. Walaupun dihitung matematika Pak, pengalaman Pak, dihitung matematika loh, masalahnya rezeki ini matematika. Bareng dilakoni tenan gletak ya wis. Gak sampai saulan usahanya macam Pak. Sampai ning jone etan kono kan ngoten ditulis gede-gede bakso apa ning kono. Ora sampai setahun. Tutup gitu. Itu sudah habis berapa kita tidak tahu. Makanya itu hati-hati di dalam setiap urusan, walaupun sudah dikalkulasi matang, tetapi tetap jangan lupa diri kita senantiasa mohon bimbingan kepada Allah. Makanya termasuk doa Pak, makanya di dalam Quran itu kan kalau tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyam asa kama qawmam mahmuda. Dan pada sebagian malam tahajudlah kamu, maka nanti kamu akan dibangunkan oleh Allah di tempat yang terpuji. Dan doalah setelah tahajud, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu kalau tahajud dengan doa itu termasuk doa diperintahkan dalam Quran. Adkhil rabbi adkhilni mudkhala sidqi, itu mesti jenengan lebok ning kula tenggene bolongan sing
bener. Mudkhala sidqi ya nggon mlebu sing bener. Jadi kan asosiasinya macam-macam Pak. Ya artinya ini kita ini hidup ini pilihannya dua Pak. Nek ra mlebu ya metu. Wa akhrijni jenengan dalane kula mukhraja sidqi nggon bolongan metu sing bener. Awake dhewe niku urip niku pilihane loro niki. Nek ra mlebu ya metu gitu. Jenengan tingali niku metu saka omah. Engko mlebune masjid iku bener berarti iki. Lah metune saka omah kok mlebune ning gone. Lah niku hati-hati nggih. Mulane ndonga supaya mlebu metu niku bener. Terakhir mengke metune roh nggih bener. Artinya mlebu metu pikiran niku bener kabeh. Ketika memutuskan sesuatu, ini kan metu, begitu metu keputusannya bener. Mlebu keputusannya, mlebu ide, mlebu itu juga sing mlebu bener. Makanya Pak, orang itu karena sregep tahajud ndonga tenanan Gusti Allah, sak tiba nang ngene niki ditata kalih Gusti Allah. Awak dhewe Pak nek pengen urip niku jejeg, urip niku penak, sregep tahajud ndonga dengan doa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi yang dirilis di dalam Al-Qur'an. Waja'al gini ku khilni mulkhalasi wa khilni mulkhalasi waja'alni sultanan nasira, dan jadikanlah kepadaku Allah itu sebagai penolong kita. Nah seperti itu nanti Pak, yang melindungi sultanan, yang melindungi, yang memelihara, yang membantu kita Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Makanya ini wau sregepo tahajud bengi terutama sepertiga malam terakhir. Sing kedua nek enten masalah istikharah, uripmu bakal ditata karo Gusti Allah. Pun wonten ada bener dari Gusti Allah salah dari kula. Nggih. Istikharah itu lebih baik ikhtiar dulu apa istikharah dulu atau istighfar dulu atau ikhtiar? Nggih, ikhtiar niku nyon sewu nggih. Ikhtiar itu sesungguhnya istikharah itu bagian dari ikhtiar. Jadi ikhtiar itu tidak hanya ikhtiar zahir Pak. Ikhtiar zahir, tetapi apa namanya? Ikhtiar batin itu dengan doa. Itu termasuk bagian dari ikhtiar. Lah, misalkan ning wau iku rong duwe calon belas. Istikharah ini arep milih sing dipilih sapa? Nggih niku wau. Namanya istikharah itu kalau sudah ada ya, ada kandidat A, B, C. Ada dihadapkan pada pilihan untuk memutuskan, itu baru istikharah. Nah, orang niku ya tahajud to wae. Tahajud itu bagian dari ikhtiar. Ndonga salat hajat ya. Ya Allah, saya hajat seperti ini. Ya Allah, kalau pengen nikah ya Allah. Ngono. Niku nak wis anu nggih nek sik bujang nggih, nak wis bojo aja meneh. Aja aneh ngono aja. Iki sing bujang nggih. Donga nyuwun nggih Gusti Allah. Akhirnya nanti diterno kali Gusti Allah. Ana calon ABC, calon ABC. Niki sing pundi Gusti? Nah niku. Jadi memang ikhtiar zahir dilakukan dulu. Kalau sudah ada outline untuk keputusan, ada beberapa opsi, maka disitulah kita istikharah. Termasuk mau bisnis, tapi bisnis apa? Nge-grab toh, apa dodolan, cilok, apa nopo? Ya sudah. Kalau sudah ada beberapa pilihan, itu istikharah. Dan nanti kalau sudah diputuskan oleh Allah, ya sudah kita sami'na wa ta'na terhadap apa yang diputuskan oleh Allah. Okay. Melalui apa Pak? Macam-macam Pak. Ada istikharah itu nanti setelah itu mimpi. Yang sering istikharah itu mimpi ya.
Kalau nggak mimpi, ya sudah. Nanti kadang-kadang diberi kemantapan hati oleh Allah. Jadi hati itu tiba-tiba mantap, ya wis tes ini, ya sudah, nggak usah nunggu mimpi, itu langsung jalankan aja. Kita serah diri sama Allah. Jadi di antara ABC pilihan ternyata ini lebih mantap, ya wis, Bismillah, jalankan aja. Nanti minta tolong kepada Allah. Ngoten nggih. Ngatur majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.